Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Rizky, kita akan belajar online ya di SSC Buduran ya. Baik, adik-adik. Hari ini Pak Rizky akan mengajarkan suatu materi. Ya, materi ini aplikasinya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Materinya adalah yaitu materi tentang peluang. Nah, materi peluang ini suatu materi yang wajib diberikan ya nanti di kelas 8 semester akhir ya, semester 2. Jadi ini adalah materi penutup untuk adik-adik yang belajar matematika di kelas 8 semester 2. Langsung saja saya mulai untuk materi peluang. Nah, peluang ini apa sih yang dipelajari? Nah, adik-adik untuk mempelajari materi peluang itu adik-adik nggak usah berpikir sampai panjang lebar kali tinggi ya. Sebenarnya ini adalah bisa kita cari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhirnya nanti aplikasinya bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mulai dari peluang. Yang dipelajari adalah mencari semua kemungkinan dari suatu kejadian. Ya. Jadi mencari suatu kemungkinan dari suatu kejadian. Contoh misalkan ada sebuah pertandingan sepak bola. Nah, adik-adik yang suka nonton pertandingan sepak bola pasti tahu kan ya hasil akhirnya nanti ada berapa kemungkinan. Nah, silakan bisa dijawab. Oh, nggak bisa ya. Nah, di sini ada 3 kemungkinan ya, bisa menang, bisa seri, bisa kalah ya. Jadi bisa menang, bisa seri, bisa kalah ya. Jadi sangat mudah aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di dalam peluang ini ada 2 istilah yang adik-adik harus pahami. Yang pertama yaitu tentang ruang sampel. Ruang sampel itu adalah banyaknya kejadian yang mungkin. Nah, jadi saya ulangi, ruang sampel adalah banyaknya kejadian yang mungkin. Jadi kita tuliskan semuanya dalam ruang sampel. Misalkan kejadian, misalkan ini peluang Manchester United menang melawan Liverpool. Nah, berarti ada 3 kemungkinan, yaitu ruang sampelnya yang pertama menang, yang kedua seri, yang ketiga kalah. Seperti itu ya, jadi ya. Kemudian yang berikutnya yaitu titik sampel. Nah, titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel ya. Jadi kalau tadi saya tuliskan peluang kejadian misalnya ya A di sini itu merupakan hasil pertandingan ya dari eh, klub sepak bola MU melawan Liverpool misalkan ya. Maka kita tuliskan ya yaitu menang ya. Saya tuliskan di sini dulu A ya, menang, seri, sama kalah. Nah, seperti ini. Ini adalah ruang sampelnya ya. Kemudian kalau titik sampel itu anggota dari ruang sampel ya. Ini S ya. Kemudian untuk titik sampel itu biasanya lambangnya adalah A ya. A. Nah, adik-adik bisa kita lihat nantinya pada hasil akhirnya. Oh, ternyata menang ya. Oh, ternyata seri. Oh, ternyata kalah. Seperti itu ya adik-adik ya. Misalkan A-nya ini sini misalkan menang. Nah, seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita lihat untuk soal-soal yang biasanya sering muncul ya dalam pelajaran tentang peluang ini, yaitu tentang 2 buah logam. Nah, di sini saya tuliskan di sini ya, jadi kelihatan ya videonya ya. 2 logam dilempar bersama-sama. Tentukan ruang sampelnya. Dan yang kedua, berapa titik sampelnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, adik-adik bisa gunakan cara diagram pohon ya. Jadi saya tuliskan ini bisa kita gunakan cara diagram pohon.
Nah, diagram pohon di sini kita lihat karena dua logam, logam itu kan memiliki dua kemungkinan ya. Kalau kita lempar, kalau satu logam kita lempar, maka akan memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa angka, ya misalnya angkanya misalkan 100 ya, atau misalkan gambar ya, misalkan gambar burung ya misalkan ya, misalkan burung lah ya, burung lah ya, seperti itu. Nah, untuk satu logam maka ruang sampelnya ada dua, yaitu bisa angka, bisa gambar. Nah, kalau dua logam gimana? Nah, adik-adik cukup tuliskan aja angka itu sebagai A, gambar itu sebagai G. Nah, untuk mencari ruang sampelnya kita buat diagram pohon seperti ini adik-adik. Ini A, ini G, kemudian kita buat cabangnya. Berarti ini adalah logam pertama, kita lempar kemungkinannya A atau G. Kemudian logam kedua, nah logam kedua kita lempar, berarti ini kita buat kemungkinannya ya. Jadi di sini A, ini G, ini A, ini G juga ya. Jadi ruang sampelnya kita tuliskan A berarti angka, AG berarti angka gambar, GA gambar angka, GG berarti gambar. Jadi ruang sampel dari dua logam yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Seperti itu ya adik-adik ya, sangat mudah ya. Jadi kita buat diagram pohon untuk mencari kemungkinannya. Nah adik-adik ini bisa adik-adik tuliskan dalam bentuk notasi himpunan ya. Karena ruang sampel itu dinotasikan S ya, himpunan berarti S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Nah seperti itu ya, AA, AG, GA, dan GG. Banyak ruang sampelnya ada berapa? NS berarti ada 4. Nah seperti ini adik-adik. Jadi sangat mudah ya. Jadi ini adalah banyak titik sampelnya ya, banyak titik sampelnya ada 4 ya. Sedangkan ruang sampelnya ada AA, AG, GA, GG. Bagaimana kalau misalnya 3 logam, 4 logam? Nah adik-adik, kalau 3 logam bisa dari tambahkan lagi diagram pohonnya ya. Kalau 4 logam juga bisa tambahkan lagi diagram pohonnya. Nah, ada cara cepat atau trik ya untuk mencari titik sampel adik-adik ya. Untuk logam, yaitu rumusnya adalah untuk logam ya, maka triknya yaitu untuk mencari NS-nya yaitu 2 pangkat N, dimana N itu adalah banyaknya logam yang dilempar ya, Kalau ada 3 berarti 2 pangkat 3. Kalau ada 4 berarti 2 pangkat 4. Jadi titik sampelnya ada 2 pangkat N ya. N itu banyaknya logam. Baik, seperti itu adik-adik. Sekarang yang berikutnya. Ini yang contoh yang kedua. Jadi aplikasinya selain untuk yang logam bisa juga untuk yang dadu ya. Oke, contoh 2 dadu dilempar bersama. Tentukan ruang sampelnya. Nah, adik-adik, kalau ini pakai cara diagram pohon ya, karena biasanya kalau diagram pohon itu untuk yang banyak kemungkinannya itu cuma sedikit ya. Jadi adik-adik bisa baca apa. Tapi kalau untuk dadu ini kita nggak bisa kalau pakai diagram pohon. Kita harus menggunakan tabel ya, yaitu dengan cara tabel. Kita buat tabelnya ya. Nah, baik, aplikasinya ini banyak ya. Kalau adik-adik misalkan bermain monopoli ya. Nah, ketika adik-adik bermain monopoli pasti adik-adik akan melemparkan 2 buah dadu. Nah, dari 2 buah dadu nanti akan keluar apa gitu ya. Apakah dadu pertama misalkan 2-2 berarti dadu yang pertama 2, dadu yang kedua 2. Nah,
seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita sebutkan semuanya? Kita buat tabel ya, kita buat tabel seperti ini adik-adik. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian juga sama 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1 ya. Nah, ini 6. Oke. Baik. Nah, yang mendatar nanti dadu pertama, kemudian yang menurut dadu yang kedua. Berarti kemungkinannya bisa dadu yang pertama 1, dadu yang kedua 1, ya. Atau 1, 2. Ya, jadi misalkan munculnya mata dadu yang pertama itu 1, yang kedua 1. Atau yang pertama 1, yang kedua muncul mata dadu 2. Lagi 1, 3, ya. Terus 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Urut ya. Urut 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Nah, sudah terisi semuanya ya. Jadi dengan menggunakan tabel ternyata sudah terisi semuanya. Berarti ini adalah ruang sampelnya ya adik-adik ya. Jadi ruang sampelnya itu banyak ya. Jadi 1, 1, 1, 2 sampai dengan 6, 6. Jadi ini adalah ruang sampelnya ya. Kemudian berapa titik sampelnya? Nah, ini jumlahnya berarti ada berapa? 6, ini 6 ya. 6 kali 6 berarti 36 ya. Jadi ruang sampelnya ada 36. Adik-adik ini bisa digunakan cara trik ya. Jadi ini bisa kita cari triknya untuk mencari titik sampelnya ya. Kalau tadi logam rumusnya 2 pangkat n ya. Kalau untuk dadu ya, maka triknya untuk mencari titik sampelnya adalah 6 pangkat n ya. Jadi misalkan kalau pada soal ini ternyata ada 2 dadu, berarti 6 pangkat n, n-nya adalah 2. Jadi untuk 2 dadu berarti 6 pangkat 2 ya. Jadi 6 titik sampel ya, banyak titik sampel pada 2 dadu, yaitu 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 ya, karena 2 ini adalah banyaknya dadu yang akan dilemparkan ya. 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6 sama dengan 30. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi kita belajar dulu ya untuk mencari ruang sampel dan titik sampelnya. Seperti itu adik-adik ya. Baik, untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung peluang ya. Cara menghitung peluang. Oke, baik, bisa adik-adik silakan dicatat dulu. Nanti untuk video berikutnya akan saya terangkan tentang cara menghitung peluang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.